Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Pancasila Pak Randi dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Tapi sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 5. Yang pertama ada Teh Novia Apriani, Rachel Yunik Permana, Indri Cahyani, Dinda Tasya Aulia, dan Elsa Nur Arianti. Materi pertama akan dipaparkan oleh Teh Novia Apriani. Kepada Teh Novia dipersilahkan. Saya Novia Apriani dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang Pancasila secara ilmiah. Menurut Suwardi 2009 di halaman 109 menyatakan bahwa ilmu sangat erat kaitannya dengan kebenaran. Maka kebenaran yang mutlak diwahyukan dari Tuhan kepada manusia. Sedangkan kebenaran yang dicapai itu sifatnya relatif, dan yang relatif itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu filsafat yang bersifat spekulatif, dan yang kedua yaitu ilmu sains yang bersifat positif. Lalu tujuan mempelajari filsafat diantaranya ialah untuk mengetahui bahwa Pancasila benar-benar dapat dibuktikan secara ilmiah dan yuridis formal. Secara ilmiah, Pancasila itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai hal yang ilmiah. Seperti yang dikatakan Pujo Wijatno yang dikutip oleh Kailan 2016 halaman 7 yang merinci syarat-syarat ilmiah ada 4. Yang pertama yaitu berobjek, kedua bermetode, ketiga bersistem, dan keempat bersifat universal. Seiring dengan hal tersebut, Kailan 2016 halaman 90 mengemukakan pendapatnya tentang tingkat pengetahuan ilmiah. Kemudian digambarkan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pertanyaan apa? Pertanyaan ini sering memerlukan jawaban yang esensial kefilsafatannya. Seperti apabila ditanya apa itu Pancasila, maka jawabannya adalah filsafat bangsa Indonesia. Lalu yang kedua adalah pertanyaan kemana? Seperti pertanyaan ini membutuhkan jawaban yang bersifat normatif. Apabila ditanya kemana kita akan berpancasila, maka jawabannya adalah menuju gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, seperti cita-cita bangsa Indonesia yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam alinea kedua. Lalu yang ketiga, pertanyaan mengapa? Pertanyaan ini memerlukan jawaban yang bersifat kausalitas. Maka ketika ditanya mengapa ada Pancasila di Indonesia, jawabannya ada 4. Yang pertama yaitu materialis, yaitu bahan. Yang kedua yaitu kausa formalis, yaitu bentuk. Yang ketiga ada kausa efisien, yaitu karya. Dan yang keempat ada kausa finalis. Lalu yang keempat ada pertanyaan bagaimana. Pertanyaan ini memerlukan jawaban yang sifatnya deskriptif, menjelaskan atau menggambarkan. Seperti bagaimana Pancasila itu. Nah, jawabannya bisa dari segi pengertiannya, atau kedudukannya, atau fungsinya, atau sifatnya, atau isinya, atau bentuk, susunan, atau sejarahnya. Terima kasih. Slide selanjutnya akan dipaparkan oleh Rahel. Kepada Rahel dipersilahkan. Yaitu sistem filsafat. Di dalamnya terdapat 2 poin, yaitu yang pertama hakikat filsafat, yang kedua peta dan perkembangan filsafat. Hakikat filsafat. Dalam Lubis tahun 2015 halaman 5, filosofi terdiri dari kata philein yang berarti cinta atau love dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau wisdom. Maka secara etimologis filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau love of wisdom. Dalam KBBI merumuskan bahwa filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum, dan sebagainya daripada segala yang ada dalam alam semesta ataupun mengenai kebenaran dan arti adanya sesuatu. Pengertian filsafat. 1. Filsafat sebagai metode atau cara berpikir, yaitu cara atau proses berpikir yang sedalam-dalamnya atau mendasar sampai pada hakikat daripada objek yang dipikirkan. 2. Filsafat sebagai hasil berpikir. Filsafat adalah penyelidikan sifat kehidupan dan kebenaran. Filsuf bertanya apa yang disebut dengan realitas itu. Disebut nyata namun belum tentu.
Keseluruhan arti filsafat meliputi dari berbagai masalah yang dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu filsafat proses dan filsafat sebagai produk. Filsafat sebagai suatu proses, filsafat diartikan dalam bentuk suatu aktivitas berfilsafat dalam pemecahan masalah suatu permasalahan dengan menggunakan suatu cara dan metode tertentu yang sesuai dengan objeknya. Peta filsafat dan perkembangan filsafat. Seperti yang telah dijelaskan tadi, filsafat terbagi menjadi dua, yaitu sebagai proses dan hasil produk. Dan Pancasila sendiri termasuk ke dalam filsafat produk. Oleh karena itu, Pancasila merupakan dasar etika bangsa Indonesia dan bernegara. Pancasila termasuk filsafat yang baik karena bersumber dari kebenaran kalam ilahi dan bersumber pada kebenaran ilmiah. Menurut Gi yang dikutip oleh Lubis pada tahun 2015, halaman 14, filsafat dibagi menjadi 7. 1. Metafisika atau filsafat tentang hal ideal. 2. Epistemologi atau teori pengetahuan. 3. Metodologi atau teori tentang metode. 4. Logika, teori tentang penyimpulan. 5. Etika, filsafat tentang pertimbangan moral. 6. Estetika atau filsafat tentang keindahan, dan yang terakhir yaitu sejarah filsafat. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Rahel. Nah, dari tabel yang dapat kita lihat, diketahui bahwa cabang-cabang filsafat terdiri atas yang pertama ontologi, cabangnya metafisika, alirannya monoteisme dan politeisme. Yang kedua, epistemologi, cabangnya metodologi dan logika, alirannya rasionalisme dan empiris. Dan yang ketiga, aksiologi, cabangnya etika dan estetika, alirannya materialisme, hedonisme, romantisme, dan radikalisme. Menurut Suwardi, ontologi merupakan suatu yang bertalian dengan terbentuknya ilmu. Epistemologi dimaksudkan dengan makna ilmu, ialah tentang seluk-beluk ilmu itu sendiri, apa kemampuannya dan apa keterbatasannya. Serta aksiologi merupakan guna laksana dari ilmu, ialah hal-hal yang berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Slide selanjutnya akan dipaparkan oleh Indri. Kepada Indri dipersilahkan. Nah, yang selanjutnya, apa buktinya kalau Pancasila itu merupakan sistem filsafat? Rumusan kesatuan sila dalam Pancasila sebagai suatu sistem. Sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, bekerja sama untuk tujuan tertentu, dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Terdapat 5 ciri sistem filsafat. Yang pertama, suatu kesatuan bagian-bagian. Yang kedua, bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi tersendiri. Yang ketiga, saling berhubungan dan saling ketergantungan. Yang keempat, keseluruhannya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dan yang kelima, terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Nah, apakah Pancasila itu merupakan sistem filsafat? Jawabannya iya, karena memenuhi syarat-syarat sistem filsafat. Setiap sila dalam Pancasila itu saling berhubungan, saling berkaitan, dan saling mengkualifikasikan. Apa buktinya bahwa Pancasila merupakan suatu sistem filsafat? Pancasila berfilsafat karena memenuhi syarat-syarat sebagai suatu sistem filsafat, yaitu berontologi, berepistemologi, dan beraksiologi. Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai ideologi kolektif atau cita-cita bersama seluruh bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Menurut Natanegoro, sebagaimana dikutip oleh Dewantara pada tahun 2017, berpendapat bahwa
filsafat Pancasila ini memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat Pancasila. Yang pertama, ontologi Pancasila. Onto itu ada dan logi itu ilmu. Jadi ilmu tentang ada. Apa ontologi Pancasila? Ontologi Pancasila adalah bangsa Indonesia, adanya manusia. Secara ontologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar sila-sila Pancasila. Dan yang kedua, epistemologi, yakni filsafat manusia Indonesia. Filsafat Pancasila dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Sebagai suatu paham epistemologi, Pancasila mendasarkan pandangannya bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak bebas nilai karena harus diletakkan pada kerangka moralitas kodrat manusia serta moralitas religius dalam upaya mendapatkan suatu tingkat pengetahuan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, Pancasila secara epistemologis harus menjadi dasar moralitas bangsa dalam membangun perkembangan sains dan teknologi pada saat ini. Dan yang terakhir, aksiologi Pancasila, yaitu nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila pada hakikatnya membahas tentang nilai praktis atau manfaat suatu pengetahuan mengenai Pancasila. Hal ini disebabkan karena sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologi. Nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang utuh. Aksiologi Pancasila ini mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Secara aksiologi, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila. Sebagai pendukung nilai bangsa Indonesia, itulah yang mengakui, menghargai, dan menerima Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Dinda. Kepada Dinda dipersilahkan. Selanjutnya, menurut Nota Negoro 2017 berpendapat bahwa filsafat Pancasila ini memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat Pancasila. Yang pertama, ontologi Pancasila. Ontologi Pancasila adalah bangsa Indonesia atau adanya manusia. Secara ontologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar sila-sila Pancasila. Yang kedua, epistemologis Pancasila. Sebagai suatu paham, epistemologi Pancasila ini mendasarkan pandangannya bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak bebas nilai karena harus diletakkan pada kerangka moralitas kodrat manusia serta moralitas religius dalam upaya untuk mendapatkan suatu tingkatan pengetahuan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, Pancasila secara epistemologis harus menjadi dasar moralitas bangsa dalam membangun perkembangan sains dan teknologi pada saat ini. Menurut Dewantara 2017. Yang ketiga, aksiologi Pancasila. Aksiologi Pancasila ini mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila. Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesia itulah yang mengakui, menghargai, dan menerima Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai. Nah, selanjutnya di sini ada pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat Pancasila sebagai genetipus objektivus dan genetipus subjektivus. Yang pertama, genetipus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang. Yang kedua, genetipus subjektivus. Artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritis berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan prinsip dalam Pancasila. Terima kasih.
Slide selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, di sini ada tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Kapitalisme, tantangannya dalam bentuk kebebasan individu yang diletakkan secara berlebihan sehingga menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup, konsumerisme, dan lain-lain. Komunisme, tantangannya yaitu dominasi dari negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Hakikat esensi Pancasila sebagai sistem filsafat, yang pertama ada sila ketuhanan. Bangsa Indonesia meyakini bahwa setiap makhluk hidup, termasuk warga negara, harus memiliki kesadaran yang otonomi atau kebebasan kemandirian di satu pihak, dan sadar sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang akan dimintai pertanggungjawaban atas semua tindakan yang dilakukan. Yang kedua ada sila kemanusiaan, yaitu di mana manusia monopluralis terdiri dari 3 modualis, yaitu susunan kodrat atau jiwa raga, sifat kodrat atau makhluk individu atau sosial, kedudukan kodrat makhluk pribadi yang otonom, dan makhluk Tuhan. Nah, yang ketiga sila persatuan, yaitu semangat kebangsaan yang terwujud dalam bentuk cinta tanah air. Yang keempat, sila kerakyatan, keputusan yang diambil berdasarkan semangat musyawarah untuk mufakat. Yang terakhir, yang kelima, ada sila keadilan. Terdapat 3 aspek menurut Notonagoro, yaitu keadilan distributif, keadilan yang bersifat membagi dari negara kepada warga negara, keadilan legal, kewajiban warga negara terhadap negara atau keadilan bertaat. Yang terakhir, keadilan kumulatif, keadilan sesama warga negara. Terima kasih yang telah menonton video presentasi kelompok 5. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.